Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'id sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Naibul Imam Ustadz Syamsuddin, Ustadz Midfaullah, Ustadz Ubaidillah, Ustadz Muhammad, yang saya sebutkan, yang saya kenal saja di sini, dan para ikhwan serta akhwat Niabah Jakarta Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama-tama sangat bersyukur dan mendoakan bagi yang menjawab salam saya. Mudah-mudahan urusannya dimudahkan oleh Allah. Anak-anaknya menjadi generasi ulul albab. Anak-anaknya menjadi pejuang-pejuang pembebas Masjidil Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Para ikhwan dan akhwat sekalian, saya dikasih amanah oleh Amir Taklim dan Tadrib Niabah Jakarta Barat untuk mengisi taklim. Sebetulnya saya berat. Temanya beliau menuliskan mencetak generasi Qur'ani untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Mencetak, waduh, mencetak. Kalau buat kue dicetak ya. Kalau buat apa ini? Keramik, batako dan lain sebagainya itu dicetak ya. Mungkin saya agak sedikit merubah kalimatnya, bukan mencetak kali ya. Menumbuhkan rasa. Kenapa menumbuhkan? Karena biasanya kalau menumbuhkan itu, biasanya kita kalau nanam itu dari biji ya. Dari biji nanti tumbuh lagi. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Ya, nanti baru setelah itu hubungannya dengan pembebasan Masjidil Aqsa. Karena kenapa para ikhwan, sangat amat erat kaitannya pembebasan Masjidil Aqsa dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mengambil dasar dari surah Yasin. Saya yakin para ikhwan di sini sudah hafal betul surah Yasin. Ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu
ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamim mubin. Sudah hafal semuanya ya? Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Baik, kita sekarang terjemahkan. Inna, sesungguhnya apa? Kami, karena panjang. Inna, in sama na gitu ya. Sesungguhnya kami. Nahnu, kami. Nuhyi, kami lagi. Kami apa? Menghidupkan. Perhatikan ada 3 kali Allah menyebutkan kami. Inna, nahnu, nuhyi. Menghidupkan al-mauta, yang mati. Wa naktubu, dan kami akan terus menulis. Naktubu itu fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menandakan terus menerus. Kalau fi'il madhi itu yang telah lalu, fi'il mudhari' itu sekarang dan yang akan datang. Akan terus menerus. Naktubu, kami akan terus menerus mencatat. Ma, apa artinya? Apa-apa yang qaddamu, yang dulu. Apa yang dimaksud dengan yang dulu? Para ahli tafsir menyebutkan yang dulu itu amalan yang dulu telah dilakukan. Di mana kira-kira dulu itu? Di dunia, jelasnya. Nih, ya perhatikan yang selanjutnya. Wa atharahum, apa artinya? Athar itu artinya apa? Athar, bekas, benar. Wa atharahum, dan bekas mereka. Apa maksudnya? Bekas-bekas amalan yang telah dilakukan oleh mereka setelah meninggal, dulu yang mereka lakukan. Itu akan terus di apa, Bu? Dicatat. Wa atharahum wa kulla syai'in. Apa artinya? Setiap sesuatu ahsainahum, aku himpunkan fi imamim mubin, dalam kitabnya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dengan ayat ini para ulama membagi sifat amal itu menjadi 2. Mohon dicatat. Nanti biasanya saya setelah taklim nanya, biasanya. Kalau Ustadz Midfa tadi maunya ditanya gitu ya, karena nggak ada, nanya. Nah, kalau saya nanya dulu saya. Para ulama membagi amal itu menjadi 2. Yang pertama amalan qasir namanya. Qaf, shad, ya, ra. Qasir. Yang kedua amalan muta'addi. Mim, ta, ain, dal bertasydid. Muta'addi. Apa yang dimaksud dengan amalan qasir? Amalan qasir adalah amalan yang dirasakan kebaikannya untuk diri sendiri. Sekali lagi, amalan qasir adalah amalan yang efeknya dari amalan itu dirasakan oleh siapa? Dirinya sendiri. Itu amalan apa? Qasir. Bagus. Seperti apa kira-kira? Salat gitu ya. Salat. Terus apa lagi? Puasa, saum, mohon maaf bukan puasa, saum. Saum, iya. Membaca Al-Qur'an itu akan dirasakan oleh diri kita sendiri. Yang kedua, amalan muta'addi. Apa itu amalan muta'addi?
Sutarman nih dari Majalengka ternyata ya. Saya dari Garut, Sat. Aduh, dari Garut diminta supaya ngisi Jakarta Barat. Jadi drag-deg gitu istilahnya. Nah, apa itu amalan muta'addi? Amalan muta'addi adalah amalan yang efek dari amalan itu dirasakan oleh diri kita sendiri dan juga orang lain. Lanjut pembahasannya. Amalan qasir adalah amalan yang bisa terputus dengan kematian. Sedangkan amalan muta'addi adalah amalan yang tidak bisa diputus oleh kematian. Kira-kira sebelum saya menyampaikan pendapat ulama, menurut Bapak Ibu, afdoliyahnya yang mana kira-kira? Qasir atau muta'addi? Menurut para ulama muta'addi. Meskipun jelas kedua-duanya jangan sampai ditinggalkan. Karena tadi ada fardu, ada wajib. Nah, para ikhwan dan akhwat, dari awal saya mendengar, ya Allah, pembangunan masjid. Ini judulnya menumbuhkan rasa cinta terhadap generasi untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Pembahasannya masih di pembangunan masjid. Masya Allah. Saya jadi teringat waktu pas di Bogor, tepatnya di Ciampea, Bogor, mau membangun masjid. Para ikhwan tuh sama seperti para ikhwan juga. Para ikhwan di sana keinginannya luar biasa. Keinginannya melebihi daripada kemampuan. Waktu itu dikumpulkan uang sampai 10 juta. Alhamdulillah kita dimotivasi oleh Bapak Sulis Diantoro, Amir Syuban wilayah. Karena beliau memang biasa dalam hal pembangunan. Saya tanya, ini gimana? Para ikhwan mendesak supaya segera dibangun masjid. Karena belum ada masjid. Dan ini memang realita bagaimana jamaah ini akan terus berkembang. Hampir setiap riasah mungkin ya, atau enggak setiap niabah sekarang ada masjid, markas. Kata beliau apa? Mulai dari sekarang niatkan karena Allah. Tuh Citrep saja dimulai dari 6 juta. Anda punya uang 10 juta. Mulai. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri tegak 2 lantai. Yang tadinya 833 ternyata realnya menjadi 1 lebih, 1 M dengan izin Allah. Itu karena siapa? Dorongan tadi. Mari kita sama-sama perhatikan. Para ikhwan, kita semua ini akan mengalami yang namanya kematian. Setelah kematian, apakah tidak ada kehidupan? Inna nahnu nuhyi al-mauta. Kami akan menghidupkan setiap yang mati. Dan Allah memotivasi kepada kita. Perhatikan. Naktubu, kami akan mencatat setiap kebajikan yang kalian lakukan. Maqaddamu, apa yang telah kalian lakukan. Salatkah? Puasakah? Saumkah? Hajikah? Membangun masjidkah? Menyuruh anak supaya belajar, atau memberikan biaya pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu. Maqaddamu wa atharahum. Nah, ini perhatikan nih. Ini termasuk yang muta'addi. Bekas-bekas amalan yang kalian lakukan dulu itu akan terus kami catat. Kira-kira wa atharahum masuknya kemana? Qasir atau muta'addi? Muta'addi. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Muta'addi, amalan yang tidak akan terputus dengan kematian. Berarti lebih baik membangun masjid atau enggak? Lebih baik membangun masjid. Lebih baik menyekolahkan anak yang enggak mampu atau tidak? Lebih baik. In kuntum ta'lamun, kata Allah,
kalau kalian tahu. Kalau tahu pasti itu akan dilakukan. Makanya ketika ada panggilan, seruan untuk amalan yang sifatnya muta'addi, biasanya ini diseru, ini harus diseru biasanya. Dan yang penyeru adalah umaro biasanya. Kalau muta'addi jelas itu amar ma'ruf, terus kebaikan-kebaikan. Yang namanya muta'addi, umaro memanggil, sekalian para ikhwan, yuk kita sama-sama bareng-bareng bangun masjid kek, bangun sekolahan kek, bangun lembaga tarbiyah kek, dan lain sebagainya. Ketika mendengar seperti ini, maka tidak ada pikiran lain dalam diri kita kecuali ini kesempatan emas bagi kita. Untuk apa? Menabung agar amal kita terus dicatat oleh Allah dan tidak dibatasi dengan kematian. Faham sampai di sini? Oke. Mudah-mudahan dengan ayat surah Yasin ayat yang ke-12 ini kita termotivasi. Ada amalan qasir, ada amalan muta'addi. Nah, baru saya akan menyambungkan ke tema. Salah satu amaliyah yang sifatnya muta'addi adalah mendidik generasi. Terus lanjut. Ini kalau di sini saya nggak kelihatan ini. Oh gitu ya. Boleh ya saja. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sama para ikhwan ya. Saya mohon maaf berdiri karena harus melihat. Nah, ya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Qur'an. Ini yang harus kita lakukan untuk generasi kita. Lanjut. Dasarnya ini khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Lanjut, itu saya nggak dibahas. Madrasah pertama anak adalah keluarga. Sehebat apapun sebuah lembaga pendidikan, kalau ternyata anak itu bermasalah di dalam keluarga, fakta dan survei membuktikan. Banyak sekarang lembaga yang mahal, yang mewah, ada banyak. Kira-kira lulusannya benar semua enggak? Enggak juga. Kenapa? Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita selaku orang tua, termasuk saya, selaku orang tua menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Saya barusan di mobil dari Kranggan menuju ke sini. Saya jadi pendengar setia karena saya ditanya, Pak mau kemana? Saya mau ke Grogol taklim. Alhamdulillah Bapak masih sempat taklim. Ini anak-anaknya ya Pak? Iya. Waduh anak saya ini. Ada yang umur 6 tahun nggak Pak? Ada. Nih 6 tahun nih. Gimana? Waduh anak-anak saya nih. Sekarang punya anak 3 game online luar biasa. Sampai anak pertama itu minusnya 6,5. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Padahal anaknya cerita ke saya, disekolahkan di sebuah lembaga termahal di Jakarta. Saya tahu karena memang saya di sana. Luar biasa Bapak Ibu, azanillahu wa iyyakum. Mari kita sama-sama sadar. Kita nih selaku orang tua sadar betul akan pentingnya pendidikan anak oleh kita terlebih dahulu. Karena apapun, sekali lagi, madrasah pertama adalah keluarga. Kalau di keluarga sudah bagus, anak ini ditempatkan dimanapun, maka saya yakin, insya Allah, anak ini akan tetap berada pada keistiqomahannya, pada khitohnya. Kenapa? Karena sudah dibangun pundi-pundi ketakwaan. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa, kata Allah. Coba kalau anak itu pondasinya dibangun di atas dasar ketakwaan. Siapa yang pertama kali membangun? Orang tua. Jangan sampai orang tua menyatakan, aduh nih saya ini udah sekolahkan ke sana kemari, kamu ini masih tetap aja. Padahal orang tuanya nggak pernah sama sekali apa? Mengajarkan. Bahkan ngaji aja mungkin
Itu buktinya barusan ya, mau ngaji aja susah ya. Orang tua ini menjadi dasar utama. Maka inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menciptakan diri sendiri menjadi diri yang baik, menciptakan keluarga yang baik, kemudian menciptakan sebuah komunitas Islam yang dinamakan Suffah, itu menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Itu disebabkan karena berawal dari ibda binafsik dalam hal pendidikan itu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru sekarang yang harus kita lakukan dalam lingkungan keluarga kita. Karena keluarga itu adalah bagian pertama dalam struktur masyarakat terkecil. Sekali lagi, keluarga adalah bagian utama dalam struktur masyarakat terkecil. Selanjutnya adalah tetangga, selanjutnya adalah masyarakat. Para ikhwan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan sikap cinta atau rasa tadi ya, rasa cinta terhadap Al-Quran ini harus ditumbuhkan. Apa memang menumbuhkannya begitu saja? Tidak. Kenapa saya seperti ini? Saya mohon maaf, bukan apa-apa ya, pengalaman saja. Sekali lagi mohon maaf, pengalaman saja. Dari sekian banyak yang mungkin boleh dibilang saya meneliti gitu ya, karena memang ada di tengah-tengah lingkungan kami gitu ya. Ternyata memang ya untuk ya benar, untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran di tengah-tengah keluarga itu masih sangat minim sekali, sangat minim. Bahkan ada di kalangan anak itu yang sukanya apa? Meskipun itu nasi sudah disediakan, pinginnya apa? Jajan keluar. Jajannya jajan nasi. Ke warung nasi, coba. Nasinya sudah disediakan. Kalau dibilang ya lauknya enak lah kalau menurut saya. Bangsa mungkin sama ikan bakar. Oh, apalagi yang bakar, jangan bakar atau gak ada yang bakar di sana. Aduh, ini mah terlalu hiperbola. Nah, kenapa? Karena memang kebiasaan. Mohon maaf, ketika ditanya kenapa? Karena saya biasanya suka jajan di luar bareng biasa. Kan tadi habis taklim doa ke Padang gitu ya. Habis taklim doa kemana? Itu ternyata berpengaruh terhadap anak. Luar biasa. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mohon maaf saya berbicara bukan untuk menggurui, tapi hanya ingin sharing saja. Pertama, untuk menumbuhkan, jadi sikap atau rasa cinta terhadap Al-Quran harus ditumbuhkan mulai dari keluarga. Pertama, ini nih, mengamalkan Al-Quran sejak dini, mengenalkan Al-Quran. Jadi siapa yang mengenalkan pertama seharusnya terhadap anak? Orang tua. Orang tua. Kadang memang kebanyakan orang tua di zaman modern saat ini pinginnya serba mudah, karena ada uang, sudah anak masukkan saja ke majelis-majelis taklim tanpa ada pengaruh dari orang tua terhadap anak. Ini bahaya. Bagaimana akan muncul empati dan simpati dari anak terhadap orang tua? Padahal yang akan mempengaruhi dari mental anak terbesar adalah orang tua. Kenalkan sejak dini Al-Quran dari kita. Mudah-mudahan setelah ini ada perubahan. Yang kedua, memilih guru dan sekolah yang baik. Setelah kita mengenalkan, otomatis saya yakin para ikhwan itu mesti terbatas. Benar gak kira-kira kalau saya bilang gitu? Nggak berlebihan ya? Alhamdulillah kalau di sini banyak ustadz-ustadz yang mengenalkan terhadap anaknya. Namun karena keterbatasan kita hanya kenalnya alif, ba, ta, sa, dan lain sebagainya, maka karena ilmu itu harus berkembang, harus tumbuh, berkembang, maka diserahkan kepada siapa? Kepada orang yang kenal dengan
Al-Quran, baik dari sisi keilmuannya, metodenya, dan lain sebagainya, maka harus memilih guru yang baik, harus memilih tempat atau lembaga pun juga yang baik. Insya Allah kalau sudah seperti itu. 3, membiasakan seluruh keluarga membaca Al-Quran. Sudah ini? Insya Allah. Tapi yang insya Allahnya sedikit. Insya Allah gitu ya. Kumar bang, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Insya Allah. Nah gitu. Membiasakan seluruh keluarga dikumpulkan. Bapak Ibu, kumpul pernah nggak kumpul dengan keluarga? Pernah kan? Ya. Coba sekarang sekali-kali niatkan kumpul keluarga untuk membaca Al-Quran. Membaca saja. Dan saya yakin nanti kalau anaknya pulang dari pesantren, anaknya jauh lebih pintar daripada orang tuanya. Biasanya seperti itu. Biasanya. Yuk kita sama-sama membiasakan ya seluruh keluarga membaca Al-Quran. Bismillah ya. Bismillah. Kemudian yang selanjutnya, mengajak anak menghadiri majelis ilmu. Jangan salahkan anak-anak kita kalau di majelis ini semuanya yang berjenggot putih, yang berambut putih saja. Ditanya, kemana nih? Kemana nih? Ya tadi bahasanya sulit. Yang disalahkan jangan mereka. Boleh jadi apa ini? Orang tuanya bahkan mengajak ke majelis ilmu dari sejak kecil saja mungkin enggak. Bener gak? Atau malah yang lebih parah, membawa anak ke masjid dimarah-marah. Kamu nih jangan main di masjid. Biasanya gitu, biasanya. Karena apa? Biasanya orang tua tuh idealismenya tinggi. Masuk ke masjid pinginnya khusyuk. Allahu Akbar. Ada berisik dikit. Jangan. Ajak justru anak ke masjid dari sejak dini. Gimana nanti generasi kita kalau sekarang anak ini dilarang-larang? Kira-kira akan tumbuh gak dalam dirinya berpikir, ngapain saya ke masjid? Dulu dilarang-larang. Kira-kira bakal gitu nggak? Saya yakin yang sekarang seperti itu. Bukan dendam kesumat, bukan. Bukan. Saya nggak bilang gitu. Bapak aja itu mah. Mengajak anak menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu seperti ini, coba kalau ada anak-anak, biarin saja tidur kayak gini. Nggak apa-apa. Biarin menurut versi saya. Kalau menurut versi para ikhwan bertolak belakang dengan saya, nggak masalah. Itu menurut versi saya. Loh kenapa? Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajari anak itu, mengajari para sahabat itu sejak kecil. Siapa itu Ibnu Abbas? Siapa itu Ibnu Umar? Siapa itu Abdullah bin Amr bin As? Ketika Rasulullah SAW hijrah, anak-anak belia mereka itu. Dan ternyata tumbuh besar setelah Rasulullah SAW wafat menjadi para ulama di kalangan para sahabat. Oh, lihat. Coba kalau dulu diajarin. Bahkan Rasulullah itu, Ibnu Abbas menuturkan, saya ini kadang-kadang suatu ketika kalau Rasulullah SAW bepergian, diajak oleh Rasulullah. Diajak, dibonceng, kalau istilah kita mungkin dibonceng pakai motor gitu ya. Di tengah jalan diajarin. Bukan di tengah jalan itu ngelamun atau ngelagu sana sini dan lain sebagainya. Coba ketika kita pakai motor dengan anak, amma yatasaalun gitu ya, anin naba'il azim. Saya yakin itu kayaknya 1, 2, 3 kali pertemuan di dalam di atas kendaraan hafal itu anak. Dan memang seperti itu. Anak saya umur berapa tahun ya? Umur 4 tahun. Kalau ini 6 tahun. 4 tahun. Disuruh baca A, Ba, Ta, Sa masih ada keliru. Tapi kalau disuruh amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun, sambil lari-larian masih bisa. Kenapa? Karena sering diperdengarkan. Jadi mohon dari sekarang, karena apa ini? Karena sekali lagi pembebasan Masjidil Aqsa itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Maka yang harus dibidik sekarang ini, gimana caranya generasi kita menjadi generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Dari saya mungkin kurang lebih 5 ini. Yang
5, mengajarkan anak cinta ulama. Jangan sampai kita jarang mengajak anak bersilaturahmi dengan seorang ustadz. Jangan sampai. Ustadz itu harus dijadikan tumpuan. Masa sekelasnya beliau Amir dakwah wilayah ya, enggak pernah dikunjungi. Rugi para ikhwan. Sekali lagi saya bilang, bener ini, rugi kalau ada seorang ustadz dibiarkan begitu saja tanpa disilaturahmiin. Apalagi membawa anak para sahabat. Siapa itu Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa itu Muhammad Al-Fatih? 10 menit lagi. Oh iya, baik. Alhamdulillah. Yang penting ini, yang penting nih. Siapa itu Muhammad Al-Fatih? Beliau itu menjadi benteng pertama dan menjadi pasukan utama dalam pembebasan Masjidil Aqsa. Gimana awalnya? Ternyata ayah-ayahnya menghadirkan dan menghadirkan guru ke tempatnya dan mengantarkan putra-putranya ke gurunya. Masa seorang ustadz boleh jadi rumahnya nggak tahu di mana letaknya. Tadi bilangnya, waduh kejauhan gitu. Aduh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Yuk, mulai dari saat ini kenalkan dan tumbuhkan rasa cinta anak-anak kita terhadap ulama, terhadap ustadz, kiai dan lain sebagainya. Kenapa? Ini dasar. Dasar apa? Menumbuhkan sikap atau rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Nah, ini mengenalkan Al-Quran sejak dini. Rasulullah SAW bersabda, saya gak akan bacakan karena 10 menit lagi. Memilih guru ya dan sekolah yang baik, ini menurut pendapat Ibnu Sina dalam sebuah buku As-Siyasah yang beliau karang, luar biasa ya. Segianya seorang anak itu dididik oleh seorang guru yang mempunyai kecerdasan dan agama, piawai dalam membina akhlak, cakap dalam mengatur anak, jauh dari sifat ringan tangan dan dengki, dan tidak kasar di hadapan muridnya. Kita sepakat semuanya, Ustadz Mirfaullah baik apa enggak? Baik. Kunjungi. Kunjungi. Ustadz Ubaidillah baik apa enggak? Baik. Kunjungi. Mudah-mudahan saya doakan dengan berkunjungnya para ikhwan ke rumah-rumah Ustadz akan membentuk dan menumbuhkan rasa cinta anak-anak para ikhwan pada kita. Jangan, itu mah lain lagi itu mah. Aduh, biasakan membaca Al-Quran. Guru, bapak, ibu semua. Apalagi kita nih yang sudah sepuh-sepuh ya Allah. Sudah, yang namanya kematian sih nggak pandang umur ya. Tapi yang jelas, lihat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang sudah mencapai umur 40 tahun ke atas. Ini umur berapa tahun nih? Umur 40 tahun ke atas itu sudah banyak berpikir akhirat. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak tadaburi Al-Quran, perbanyak sedekah, dan perbanyak ibadah yang sifatnya qasir. Apalagi kalau kita diberi kemampuan untuk melaksanakan amaliyah yang sifatnya muta'addi tadi. Yud. Mengajak anak menghadiri majelis ilmu, ini hadisnya ada, nggak saya bacakan. Mengajak anak cinta ulama, didiklah anak dengan kelembutan. Ada beberapa hadis nih sebetulnya yang harus saya perdalam di sini, hanya karena waktu. Ada beberapa hadis, satu hadis saja. Idza aradallahu azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah kebaikan dalam keluarga, maka Allah akan menghadirkan sifat lemah lembut orang tua terhadap anaknya. Anak salah dikit, aduh ngeri juga itu. Kumaha tadi Majalengka ta? Aduh, ampun ya. Ampun pokoknya mah, ampun. Nah, lanjut. Menumbuhkan sikap cinta terhadap Al-Quran. Lihat nih, Profesor B.J. Habibie kita tahu semua.
Gimana? Jangan lemah harta, jangan lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup. Dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. 5 menit lagi. Ada videonya. Al-Aqsa akan dibebaskan oleh generasi Qur'ani. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, "Ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula." Itu adalah sebuah yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh generasi Qur'ani. Yakin para ikhwan dengan ini. Lanjut, bukti bebas bersama Al-Qur'an saya cantumkan di situ. Bukti Al-Aqsa akan bebas, lihat. Nah, ini nih, lihat. Meskipun kalau sekiranya para ikhwan kita semuanya bermalas-malasan, waduh tempatnya jauh, waduh capek, waduh gak punya harta dan lain sebagainya. Ingat, yang punya itu milik Allah dan kekuasaan itu adalah milik Allah. Kata Rasulullah SAW, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalika." Kalau kita semuanya menganggap kita lemah, menganggap kita capek, kita malas dan lain sebagainya, ingat Allah Subhanahu wa taala akan tetap membebaskan Masjidil Aqsa dan Allah akan melindungi dan akan menumbuhkan satu taifah yang berada di dalam kebenaran yang akan membebaskan Masjidil Aqsa sampai dengan bebas sebebas-bebasnya. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.